Hanya naturalisasi plus Patrick Kluivert dan asisten pelatihnya. Selama tidak ada peraturan yang melarang, itu kan semua orang Indonesia di lapangan. Ya, mau dia lahir di mana, paspor ada hijau, ada Garudanya, Indonesia. Jadi nggak ada masalah, harusnya nggak ada masalah. Yang penting pokoknya Indonesia menang. Dan semua supporter ini tidak mau tahu naturalisasi atau bukan naturalisasi. Yang penting Indonesia menang dan lolos Piala Dunia. Dan kemungkinannya adalah semua naturalisasi yang semuanya adalah warga Indonesia sebenarnya. Betul. Saya sangat setuju untuk Piala Dunia nih. Asalkan Indonesia menang, soal naturalisasi itu ketepikanlah. Sebab ini akan membawa nama negara Indonesia, nama ASEAN sampai ke pesada dunia. Ini bukan satu perkara yang mudah ya untuk dikecapi, tetapi Indonesia dia ada rezeki yang besar. Dia mempunyai satu peluang berada betul-betul di hadapan mata. Kalau direncanakan, asalnya ditargetkan Indonesia nih masuk Piala Dunia pada tahun 2030. Lama lagi. Tetapi ini sudah ada momentum itu. Sudah dia punya bacang-bacang ke arah Piala Dunia. Dari segi pemain-pemain ya. Kebanyakan pemain ini sudah tampil dengan solid menghadapi beberapa tim di grup C. Saya lihat seiring sama dengan tim-tim Asia gergasi yang lain. Jepang satu grup dengan Indonesia guys. Ini bukan satu perkara yang mudah, tetapi Indonesia berada satu grup dengan Jepang di grup C. Lepas itu dengan Arab Saudi. Arab Saudi nih satu tim dari ASEAN, tidak pernah ada tim dari ASEAN bisa mengalahkan Arab Saudi. Tetapi Indonesia bisa. Nah, ini apa? Apa dia punya petunjuk? Begitu juga Bahrain. Suatu ketika dulu Indonesia dihantam habis ya. Berapa jaringan yang dilakukan, hampir 10 lebih kurang begitulah. Banyak jaringan dilakukan ya menghadapi timnas Indonesia. Indonesia saat itu tidak ada jaringan diperolehi. Nah, hari ini bila melihat timnas Indonesia dia tampil menghadapi tim-tim gergasi yang lain di Asia, mereka dapat membuktikan bahwa kekuatan timnas Indonesia hari ini telah membawa Indonesia itu berada di satu level yang tidak mudah untuk dikecapi oleh tim-tim lain yang ada di ASEAN. Jadi kalau dikatakan seluruh pemain diaspora dimainkan di acara nanti ataupun untuk Piala Dunia ini, pandangan pribadi saya memang tidak ada masalah karena ini membawa nama Indonesia guys. Bila masa lagi peluang ini hadir? Sekarang sudah ada di depan mata. Nah, kalau mau full diaspora semua selama membela timnas merah putih, tidak ada harus diributin sebenarnya. Sebab orang bawa nih merah putih. Saya melihat bagaimana reaksi J.I. sebagai kapten timnas Indonesia begitu semangat terhadap timnya itu yang dia bawa. Dia berapi-api guys, membela merah putih. Semangatnya itu melebihi daripada semangat supporter yang mana dia cakap kami yakin bisa untuk membawa timnas Indonesia ini sampai ke level yang tinggi lagi. Dan bila melihat baru-baru ini juga ada lagi beberapa pemain diaspora ya, ada 3 orang pemain yang akan gabung dengan timnas Indonesia. Ini apa tujuannya? Adalah untuk membawa negara Indonesia ini sampai ke pentas dunia. Pokoknya Indonesia sampai ke Piala Dunia. Indonesia menang. Itu dia punya poin. Kalaulah sebenarnya tanpa merasa mengurangi rasa hormat terhadap pemain-pemain lokal ya. Indonesia sekarang ini sebenarnya memang kalau dimainkan pemain-pemain diaspora ke semuanya, rasanya tidak ada masalah. Dan ini akan memberi semangat juga kepada pemain-pemain lokal agar mereka dapat mempertingkatkan mereka punya skill, mereka punya semangat persaingan. Jadi masing-masing mau memajukan diri. Jadi secara tidak langsung kemajuan sepak bola di Indonesia akan meningkat lagi. Dan peluang ini berada di depan mata sekarang guys. Jadi harus kalau Indonesia membawa pemain-pemain diaspora agar menang, itu tidak ada masalah. Dan harus kita nikmati. Sebab sekarang nih, satu ASEAN guys mengharapkan Indonesia menang dan sampai ke Piala Dunia.
Jadi pemain-pemain timnas Indonesia hari ini, lihat bagaimana Martin Paes ya, sudah memang solid sudah. Lepas itu baru-baru ini ada lagi kiper ataupun penjaga gawang yang akan dinaturalisasi untuk memperkuatkan tim. Jadi artinya di sini dia punya poin adalah asalkan Indonesia menang, soal pemain itu pemain diaspora tidak ada masalah. Itu adalah tujuan utama membawa Indonesia ini sampai ke Piala Dunia. Dan bayangkan guys, kalau Indonesia sampai ke Piala Dunia, nama apa yang tertonjol di situ? Pasti Indonesia. Selama ini tidak dikenali ya dari segi persepak bolaan, mungkin sekitar negara ASEAN saja begitu. Tetapi ini sekarang nih mata seluruh mata tertumpu pada timnas Indonesia. Satu-satu tim dari ASEAN tiba-tiba muncul dan menjadi ancaman pula pada tim-tim yang lain yang ada di Asia, guys. Di situ ada Bahrain, sehingga Bahrain pun kan teman-teman nampak juga bagaimana Bahrain menggunakan wasit ataupun Indonesia dicurangi karena begitu kuatnya timnas Indonesia sekarang ini. Kalau sebelum ini guys, tanpa kehadiran Eliano ya dan beberapa pemain yang baru dinaturalisasi, itu belum ada kehadiran beberapa pemain yang baru dinaturalisasi ini. Bayangkan guys, pemain-pemain akan gabung ini nanti. Bagaimana Oleh Romeni, Mes Hilgers, Eliano, Kevin Dix, siapa lagi? Yang 3 orang ini, mereka gabung pasti akan pecah, pasti akan seru perlawanan. Dan banyak yang menduga dan merasakan bahwa Indonesia ada peluang besar untuk lolos, untuk menang di Piala Dunia. Inilah perbandingan Martin Paes dan Emil Audero yang harus kalian tahu. Martin Vincent Paes usia 26 tahun, bermain untuk FC Dallas. Memiliki refleks cepat dan kemampuan membaca serangan lawan dengan baik. Berpengalaman di Major League Soccer, MLS, liga yang mengandalkan kecepatan dan fisik. Berdarah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Market value 1,80 miliar rupiah. Emil Audero Mulyadi usia 28 tahun, bermain untuk Palermo. Berpengalaman di Serie A dan Serie B, pernah membela klub besar seperti Juventus dan Sampdoria. Memiliki distribusi bola yang akurat serta ketenangan dalam membaca permainan. Lahir di Mataram dari ayah berdarah Indonesia, Edi Mulyadi. Market value 5 miliar rupiah. Jadi siapa yang terbaik dan layak menjadi penjaga gawang timnas Indonesia? Siapapun itu, yang penting sekarang ini Indonesia ada benteng pertahanan yang terbaik. Ada Martin Paes dan ini Emil Ediro. Jadi ada 2 sudah pemain penjaga gawang keturunan yang mempunyai bakat luar biasa, mempunyai potensi untuk menghadapi Piala Dunia nanti. Jadi mereka semua ini yang setahu saya sebagai warga asing ya dari Malaysia melihat semua pemain-pemain timnas Indonesia sekarang ini yang dinaturalisasi mempunyai darah keturunan Indonesia dan jarak itu tidak terlalu jauh. Jadi mereka ada hak juga untuk membela timnas Indonesia. Dan kalaulah mereka ini dimainkan semua, saya dapat merasakan bahwa perlawanan menghadapi tim-tim yang besar nanti pasti akan lebih seru. Lihat sejak bagaimana beberapa perlawanan yang dihadapi oleh timnas Indonesia sebelum ini. Memang seru guys, menghadapi Australia, Bahrain, menghadapi apalagi Arab Saudi, apalagi Australia, Jepang. Jadi tim-tim itu adalah tim-tim gergasi guys. Bukan mudah untuk menghadapi tim gergasi ini, tetapi Indonesia, bayangkan dia bisa mengalahkan timnas Arab Saudi yang tidak pernah selama ini tim dari ASEAN mengalahkan Arab Saudi, tetapi Indonesia tampil guys 2-0 guys. Bukan mudah, tetapi boleh dilakukan oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Dan bila melihat ke semua pemain-pemain ini, memang mereka sangat profesional ya, tidak menggunakan teknik guling-guling seperti mana ya, maaf saja, seperti Bahrain, bagaimana kelakuan mereka menghadapi timnas Indonesia dengan lakonannya yang banyak rupa. Begitu juga dalam menghadapi Arab Saudi,
Indonesia bisa mempertahankan pertahanan mereka tanpa dibolosi oleh Arab Saudi. Sedangkan dalam timnas Arab Saudi itu ada pemain yang begitu digeruni ya, sehingga Lionel Messi dia pernah tolak, Ronaldo, begitu juga pemain dari Korea Selatan tuh dia tolak. Tetapi jumpa dengan pemain timnas Indonesia, jumpa dengan Sandy Walsh sejak guys, ditolak Sandy Walsh. Jadi kacang dia guys, tidak berani sudah buat apa-apa. Jadi teknik-teknik seumpama itu Indonesia tidak pakai itu, bagi saya kelas-kelas bawah lah. Tapi Indonesia tengok dia sangat profesional kan. Bagaimana bila diperlakukan begitu, mental mereka ini sudah terasa. Ini adalah mungkin dari Pak Erick Thohir, bagaimana dia membentuk mental para pemain timnas Indonesia ini. Awal-awal dia jadi ketua umum, diundangnya apa? Argentina, tim nomor 1. Mustahil, orang bilang mustahil Indonesia bisa membawa tim nomor 1 juara dunia ke Indonesia untuk menghadapi ataupun perlawanan dengan Indonesia. Begitu ramai orang tidak menduga dan tidak yakin, tetapi dapat guys, perkara itu telah berlaku. Indonesia telah bermain ya persahabatan dengan Argentina, tim nomor 1. Memang seru pada masa itu. Jadi tidak ada mustahil sebenarnya dalam sepak bola ini. Terutamanya saya lihat bagaimana Pak Erick Thohir membawa persepak bolaan di Indonesia ini memang cukup solid, dengan teliti, transparan, teratur, dengan pengalaman yang dia ada, dengan hubungan baiknya dengan tim-tim Eropa di luar sana, dengan FIFA juga. Jadi sudah pasti setiap pemain-pemain itu memang dia sudah buat lapisan yang sebaik-baiknya untuk dibawa masuk dalam timnas Indonesia. Untuk apa? Untuk membawa Indonesia ini sampai ke pentas dunia. Guys, tidak dapat dibayangkan bagaimana sekiranya Indonesia bermain di Piala Dunia nanti. Lagi-lagi tanah airku dinyanyikan suatu masa nanti ketika di Piala Dunia. Siapa tidak seru guys? Ini satu kebanggaan rakyat Indonesia dan juga ASEAN. Sama-sama kita dapat menikmati suasana ini. Jadi apapun untuk kali ini guys, memang saya rasa pemain-pemain diaspora dimainkan agar menang, ataupun kalaupun Indonesia menampilkan pemain diaspora ini, intinya adalah untuk membawa Indonesia itu menang. Pokoknya semua fans ya mau Indonesia menang. Itu saja. Jadi guys, apapun, semoga perjalanan timnas Indonesia, ada beberapa minggu lagi, ada 1 bulan lebih kurang begitu, Indonesia akan berjuang. Jadi kita doakan agar timnas Indonesia terus bersemangat dan juga dapat melakukan yang terbaik untuk laga yang akan mereka tempuhi selepas ini. Jadi itu saja guys, kepada teman-teman yang ada di Indonesia sana, kita beri dukungan sepenuhnya, baik dari menggunakan media sosial maupun apa-apa instrumen ataupun medsos yang ada. Kita bagi dukungan moral terhadap pemain-pemain timnas Indonesia ini selaku wakil ASEAN ini. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.